Mata kuliah telaah materi bahasa Arab tingkat madrasah sanawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai alokasi waktu dan beban belajar bahasa Arab tingkat madrasah sanawiyah menurut struktur kurikulum 2013 atau Kurtilas. Sebelum kita masuk pada pembahasan utama, kita terlebih dahulu mengenal struktur kurikulum dan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu struktur kurikulum. Struktur kurikulum adalah gambaran konsep mengenai mata pelajaran yang ada dalam setiap jenjang pendidikan, yang mana di dalamnya itu berupa alokasi waktu, kelompok belajar, dan juga beban belajar. Nah, telah kita ketahui dalam struktur kurikulum itu ada yang namanya kelompok belajar. Jadi, dalam struktur kurikulum ini ada yang namanya kelompok A dan juga ada yang namanya kelompok B. Kelompok A itu apa sih? Kelompok A itu adalah mata pelajaran yang acuannya dan konsepnya itu yang mengembangkannya itu dari pusat. Contohnya, mata pelajaran pada tingkat madrasah sanawiyah yaitu ada mata pelajaran PAI seperti halnya akidah, kemudian Al-Quran hadis, kemudian ada bahasa Arab, PPKN, dan lain-lain. Itu yang kelompok A. Kemudian ada juga yang namanya kelompok B. Kelompok B itu apa sih? Kelompok B itu adalah mata pelajaran yang mana konsep dan acuannya itu dapat dikembangkan di pusat dan juga bisa dikembangkan oleh masing-masing pendidikan, jenjang pendidikan atau madrasah atau sekolah gitu. Nah, kelompok belajar mata pelajaran B ini adalah contohnya yaitu ada pelajaran seni budaya, prakarya, kemudian penjasorkes atau penjaskes, pendidikan jasmani dan rohani kayak gitu. Nah, kemudian itu ya. Kemudian masuk ke pembahasan utama yaitu mengenai alokasi waktu dan beban belajar. Alokasi waktu itu apa sih? Alokasi waktu itu adalah pengaturan dan tata cara pengembangan rencana yang mana di dalamnya itu meliputi 4 bagian, yaitu ada prota, program tahunan, ada promes, program semester, ada silabus, dan ada RPP. Yang pertama yaitu prota, program tahunan. Dalam 1 tahun terdiri dari 2 semester, yang mana 1 semesternya itu pembelajaran dilaksanakan sampai 54 jam. Jadi dalam 1 tahun itu ada 108 jam pembelajaran yang dilakukan. Kemudian program semester. Dalam 1 semester yang dilakukan ada 54 jam. Kemudian dalam perbabnya, yang mana satu bab itu terdiri, kemudian dalam perbabnya yang mana 1 semester itu terdiri dari 3 bab, 1 babnya itu dilaksanakan pembahasannya selama 6 minggu pembelajarannya. Kemudian dari jam perbabnya, kemudian perbabnya jam yang dikeluarkan yaitu 18 jam pertemuan. Nah, kemudian pertemuan yang dilakukan selama 18 kali pertemuan. Dalam silabus 18 kali pertemuan, dalam RPP juga 18 jam pelajaran atau tatap muka. Itu. Kemudian beban belajar. Nah, beban belajar itu merupakan suatu proses yang memang harus dilalui oleh peserta didik. Nah, beban belajar ini diantaranya yang pertama, beban belajar pada tingkat madrasah sanawiyah dalam setiap minggunya, baik itu kelas 7, 8, 9, dilaksanakan selama 40 jam, yang mana 1 jamnya itu ada 40 menit. Kemudian yang kedua yaitu beban belajar
dalam 1 minggu atau per minggunya, yaitu dilaksanakan 18 minggu, baik itu kelas 7, 8, atau 9. Kemudian beban belajar kelas 9 pada semester ganjil itu dilaksanakan 18 minggu. Kemudian semester genap pada kelas 9 beban belajar yang dilewati yaitu ada 14 minggu. Nah, dalam 1 tahun beban belajar yang dilewati oleh peserta didik itu ada 36 minggu. Baik, mungkin itu saja pembahasan saya mengenai alokasi waktu dan beban belajar tingkat bahasa Arab tingkat Madrasah Sanawiyah menurut struktur kurikulum 2013. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, ilal liqa.